Halo anak-anakku semua 91, apa kabarnya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, terima kasih sudah hadir di jam pembelajaran matematika jam keempat. Oke, Pak Wandri mau ajak kalian untuk buka kameranya dulu semuanya. Silakan, yang belum buka kamera, dibuka dulu kameranya, Nana. Oke, baik. Kita akan mulai dengan doa. Bapak minta bantuan satu anak pimpin doa. Iya, Pak. Boleh, ya. Silakan Yohana. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari pagi hingga siang ini. Kali ini kami akan memulai pelajaran matematika kami. Berkatilah kami agar kami semua dapat mengerti dan kami dapat mengerjakan tugas dari guru kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Yohana. Baik, Pak Wandri cek kehadiran dulu dari partisipan. Silakan sesuai dengan format nama ya. Di rename kalau yang belum namanya sesuai format. Sebelum kita memulai, anak-anak Bapak ajak kalian siapkan dulu di tempat masing-masing pembelajarannya. Kalian buka buku latihannya. Yang pakai laptop siapkan dulu perangkatnya. Pak Wandri buka slide dulu di sini ya, izin share screen dulu. Akan masuk ke materi transformasi geometri refleksi ya. Ini lanjutan dari materi kita sebelumnya sudah belajar di translasi. Nah, hari ini kita akan belajar apa dan kita akan dapat apa. Nah, perhatikan di sini ada 4 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, kita akan menjelaskan konsep refleksi atau pencerminan. Terus yang kedua, kita akan menentukan koordinat bayangan benda hasil refleksi. Ya. Nah, yang ketiga, kita nanti akan melukis ya titik bayangan nanti melalui aplikasi GeoGebra dari hasil refleksi. Nah, yang keempat ini memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan refleksi. Baik, dari serangkaian materi yang akan Bapak berikan, nanti ada teknik penilaian yang akan Bapak buat. Yang pertama, Pak Wandri akan nilai sikap kalian, lalu nanti dari diskusi, pengetahuan, dan juga keterampilannya. Nah, di akhir, ya, nanti kita akan mengerjakan satu tes formatif yang sudah Bapak susun di dalam Google Form. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Paham? Paham, Pak. Baik, ya. Nah, Pak Wandri akan kaitkan dengan materi sebelumnya nih. Nah, kita sudah belajar apa? Ingat nggak? Kita belajar apa kemarin ini? Lihat di layar. Apa ini namanya? Translasi. Oke. Boleh ada satu orang baca sifat dari translasi yang kita sudah pelajari pertemuan sebelumnya? Siapa yang bisa? Ini apa nih? Baca bagian pertama. Sifat dan translasi. Seluruh titik pada benda yang translasi ikut bergerak dengan arah dan jarak yang sama, bayangan sama dan sebangun dengan benda aslinya. Ya, inilah sifat dari translasi. Kasih sebuah gambar-gambar nih. Nah, gambar siapa ini? Yang pakai baju SD, mirip siapa ya? Terus ini ada gambar ya anak monyet ya, sama anak manusia bayi nih ya. Nah, mereka sedang ngapain nih? Nah, bercermin. Apa kalian setiap hari bercermin? Nah, pertanyaan pertama Bapak. Suka bercermin? Nah, Bapak munculkan pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya. Apa yang terjadi jika kalian menjauh atau mendekat ke cermin? Coba ada satu orang yang bisa bantu. Apa yang akan terjadi nih jika kalian menjauh atau mendekat ke cermin? Oke, siapa yang bisa bantu? Badan bayangannya ngikutin, Pak. Bayangannya ngikutin? Ya. Selain itu, boleh Enda? Selain itu apa Enda? Jadi apa kayak kita di cerminnya jadi menjauh terus ikut mendekat gitu, Pak? Oh, kalau letaknya nih, posisinya. Bisa kalau di sini tangan kiri, maka di cermin jadi tangan apa? Jari tangan kanan, Pak. Itulah ya. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, kenapa? Ada yang bisa bantu? Kenapa sih yang tadi kita
Pemantulan cahaya? Oh, boleh. Ya. Ada yang lain, Marvel? Kenapa bisa terjadi? Karena ada sifat pencerminan ya. Nah, di situ. Nah, kita akan gali adalah sifat pencerminannya. Nah, Bapak munculkan. Nah, ada manfaat kita mempelajari pencerminan hari ini. Kalian perhatikan deh, ini ada seorang anak ya, dia sedang bercermin di sebuah cermin. Cerminnya tegak vertikal ya. Jadi dari sini nanti serangkaian pembelajaran kita akan dapat manfaat mempelajari pencerminan ini dalam kehidupan kita. Yaitu kita akan mengetahui sifat pencerminan itu. Ya, tidak selamanya cermin itu diletakkan pada pada tegak terus ya. Nah, bisa juga cermin itu diletakkan mendatar di bawah gitu ya. Nah, di sini Bapak munculkan sebuah masalah nah sama seperti gambar yang tadi. Nah, pertanyaan yang pertama nih, pada gambar yang sedang bercermin ada anak itu, apa yang dilihat di cermin? Siapa yang bisa bantu jawab? Bayangannya, Pak. Bayangan kita diri sendiri. Oke. Bayangan kita sendiri ya, nggak mungkin bayangan orang ya, bayangan kita sendiri. Lalu, ketika kita bercermin, apakah akan mengubah ukuran dan bentuk kita? Nah, Tidak, Pak. tidak ya? Tidak, Pak. Apakah pernah yang bercermin langsung jadi lebih besar atau lebih kecil? Tetap ya ukurannya ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana jarak kita dengan cermin dan jarak bayangan kita dengan cermin? Apakah sama? Sama, Pak. Sama ya. Jadi kalau kita punya jarak 3 meter ke cermin, maka bayangan kita juga sejauh 3 meter ya terhadap cerminnya. Oke. Nah, dari sini kita melihat ini masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cermin ini dikaitkan dengan bidang kartesius? Nah, perhatikan ada 2 gambar. Nah, jadi kita akan memahami dari sifat pencerminan. Kan ya. Nah, sekarang Pak Wandi munculkan bidang kartesiusnya. Nah, menurut kalian, ini kan ada 2 sumbu simetri nih. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Betul ya? Nah, yang jadi cermin sumbu X atau sumbu Y? Kalau lihat X. Sumbu X. sumbu X. Nah, seandainya Bapak letakkan titik di sini nih ya. Ini ada titik koordinat, katakan di bidang kartesius ya. Maka menurut kalian, bayangannya itu ada di bawah sumbu X atau di samping sumbu X? Di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X. Berarti kalau ini sebuah koordinat titik AX, Y, bayangannya ada di bawahnya sumbu X. Paham ya? Pertanyaannya, yang jadi cermin sumbu X atau sumbu Y sekarang? Sumbu Y. Sumbu Y ya. Yang jadi cermin adalah sumbu Y. Jadi kalau Y-nya adalah cerminnya, itu posisi Bapak punya titik di sebelah sini ya. Ini ada titik bayangan, titiknya. Menurut kalian bayangannya ada di bawah sumbu Y, sumbu X atau di samping sumbu Y? Di samping sumbu Di Y. samping. Di samping. Nah, jadi bayangan atau hasil pencerminannya ada di samping sumbu Y. Kita akan diskusi ya melalui breakout room. Pak Wandi sudah siapkan ada 2 kasus ya. Silakan cek di GCR kalian. Bapak sudah posting ada Google Docs isinya LKPD 1. Kita diskusi menurut kelompok belajar yang sudah kita pernah lakukan ya. Bapak buka diskusinya 15 menit. Oke, kita lihat ini estimasi, kalau kurang nanti Bapak tambahkan. Oke. Terus Bapak buka breakout room. Sudah Bapak buka roomnya? Silakan masuk sesuai room. Kelompok 1 room 1, kelompok 2 room 2, kelompok 3 room 3, dan kelompok 4 room. Silakan diisi nama kelompok berapa, anggotanya diisi. Nah, silakan diskusikan bersama teman ya. Jadi ada kasus 1 itu mencari definisi dari refleksi, sifat-sifatnya ya. Dan ayo kita mencoba. Bisa? Ada yang mau tanyakan tidak? Kayaknya belum ada, Pak. Oke. Bapak ke room lain ya. Ke room 3. Oke, selamat bekerja anak-anak. Baik, Pak. Silakan. Ada yang mau tanyakan nggak? Ini ngerjainnya ketuanya aja atau semua?
kerjakan itu semuanya, tapi yang menampilkan di layar itu yang menulis gitu ya. Seperti biasa aja, Marvel ya. Ya, oke. Silakan. Terus isiannya diisi sesuai Google Docs ya. Oke. Bapak ke room 4. Gimana, ada masalah nggak? Bisa? Ada Pak. Bisa Pak. Ya. Ini absen berapa Gun? Pas 10. Ya. Yosa absen. Kalau yang langkah-langkahnya gimana, Pak? Ya, jadi kalian lihat urutannya. Nah, yang pertama kita buat apa, gitu ya. Itu kan ada satu segitiga yang aslinya ya. Ini yang warna biru, warna kuning ini kan aslinya. Terus kita buat garis sebagai cermin. Nah, itu langkah pertama. Terus langkah kedua, terus kita lipat menurut sumbunya, gitu kan ya. Nah, lalu nanti kita berikan penebalan gitu. Jadi ada bayangannya kan. Ketika kita lipat itu loh. Nah, kita lipat itu kan pasti ada penebalan. Nah, setelah itu nanti kamu balikan lagi kertasnya. Dari hasil kamu tadi buat bayangan itu yang kamu tambalin. Nah, bikin garisnya sebagai jarak. Nah, ternyata jaraknya itu akan sama gitu ya. Paham ya? Pakai kata-kata sendiri aja. Silakan. Kasus 2-nya sudah. Kasus 2-nya sudah Pak. Terima kasih sudah kembali ke room utama. Nah, apakah musiknya mengganggu tidak, Nak? Tidak ya, Tidak, nggak apa-apa ya. Supaya kita tidak terlalu kita nikmati pembelajarannya. Pak Wandri minta satu kelompok untuk presentasikan apa yang kalian sudah diskusikan bersama teman sekelompok. Boleh? Ada yang mau presentasi? Nah. Selamat pagi teman-teman dan Pak Wandri dan sekalian. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Berikut ini adalah ilustrasi orang yang sedang bercermin. Pulannya betul karena jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan objek ke cermin. Tinggi objek sama dengan tinggi bayangan objek dan tangan kanan objek menjadi tangan kiri objek. Yang harus kita lakukan adalah lipat kertas sesuai dengan garis yang merupakan cermin. Lalu kedua, gambar bayangan dengan cara menjiplak benda. Ada yang mau menanggapi kasus 1 kelompok lain? Yang bagian kasus 1 yang nomor 1 itu hampir sama Pak. Hampir sama. Hampir sama. Kalau di sini kita menjawabnya cermin akan memantulkan bayangan yang sesuai dengan diri kita mulai dari tinggi. Nah, dari sini apa yang kalian dapat, Nak, kesimpulannya? Apa itu refleksi? Siapa? Refleksi adalah transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan menggunakan sifat pembentukan bayangan oleh sebuah cermin. Sifat dari refleksi yang kalian dapat tadi. Bentuk asli sama bentuk bayangan ukurannya sama. Kesimpulannya ya, transformasi geometri refleksi itu disebut objek benda dengan bayangan terhadap sumbu pencerminannya sama. Nah, perlu 3 menit itu hanya berupa kata-kata saja. Silakan dibuka tes formatifnya di GCR. Bapak sampai ada yang mengirim. Kita akan masuk ke bagian terakhir. Nah, ini seperti biasa. Bapak minta apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini. Nanti kalian lihat di GCR, ini linknya. Pada Padlet, kalian mengisi di Padlet itu. Kita stop share. Nah, terima kasih pembelajaran hari ini 91. Kalian sudah berdiskusi, sudah mendapatkan materi hari ini dan juga bisa bekerja sama dengan teman-teman sekelompok. Mari kita akan akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Bapak matikan dulu musiknya. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami sudah bisa mengikuti pembelajaran matematika. Sekarang amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Kita boleh live dari Zoom ini.